Selamat pagi, Shalom. Bertemu kembali untuk mendengarkan lanjutan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 19 Mei. Panggilan untuk membuat tata tertib penginjilan bagian ketiga. Ayat tema terdapat dalam 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Karena itu, penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang. Mari kita dengarkan penjelasannya. Pada akhir Desember 1853, Ellen White secara terbuka bergabung dengan suaminya dalam permohonan untuk adanya tata tertib penginjilan. Berdasarkan kepekaannya pada penglihatan yang diterima sewaktu lawatannya bersama James ke timur pada musim gugur tahun 1852, ia menulis, Tuhan telah menunjukkan bahwa tata tertib penginjilan telah terlalu ditakuti dan diabaikan. Formalitas harus dihindari, tetapi di sisi yang lain, ketertiban tidak boleh diabaikan. Terdapat keteraturan di surga, terdapat juga keteraturan di gereja ketika Kristus di dunia ini, dan setelah kepergiannya, keteraturan dipatuhi dengan ketat oleh para rasulnya. Dan sekarang, di hari-hari terakhir ini, sementara Allah membawa anak-anaknya ke dalam kesatuan iman, terdapat kebutuhan yang lebih nyata akan keteraturan yang lebih daripada sebelumnya. Karena saat Allah menyatukan anak-anaknya, setan dan malaikat-malaikat jahat sangat sibuk untuk mencegah persatuan ini dan menghancurkannya. Secara khusus, ia menaruh keprihatinan dalam hal pengangkatan pendeta. Ia menulis, orang-orang yang hidupnya tidak suci dan tidak memenuhi syarat untuk mengajarkan kebenaran masa kini memasuki bidang tersebut tanpa diakui oleh gereja atau jemaat pada umumnya, dan akibatnya adalah kebingungan dan perpecahan. Beberapa orang memiliki teori tentang kebenaran dan dapat menyampaikan argumennya, tetapi kurang dalam hal kerohanian, pemahaman, dan pengalaman. Ia menegaskan, para utusan yang mengutus diri sendiri, tujuannya itu menjadi kutuk, khususnya bagi jiwa-jiwa jujur atau yang menaruh kepercayaan kepada mereka, yang menganggap bahwa mereka selaras dengan gereja. Karena pendeta yang mengangkat diri sendiri selalu bermasalah, maka jauh lebih melelahkan bagi para utusan Tuhan untuk pergi ke tempat-tempat yang pernah mereka didatangin yang telah mendapatkan pengaruh yang salah ini, daripada memasuki ladang-ladang penginjilan baru. Karena masalah-masalah tersebut, ia mendesak agar gereja merasa bertanggung jawab dan harus mencermati dengan seksama dan penuh perhatian akan kehidupan, kualifikasi, dan pengetahuan dari mereka yang mengaku sebagai guru. Ia menambahkan bahwa solusinya adalah dengan menyelidiki firman Tuhan untuk menemukan prinsip-prinsip Alkitab tentang tata tertib penginjilan dan untuk menumpangkan tangan hanya kepada mereka yang telah memberikan bukti penuh bahwa mereka telah menerima amanat dari Tuhan. Kepemimpinan gereja adalah tanggung jawab yang berat. Kita perlu menganggapnya serius baik dalam kualifikasi maupun praktiknya. Semoga Tuhan menolong gerejanya saat mencari jalan di dunia yang rusak ini. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.